luar biasa ya, karirnya oke, pendidikan juga jalan. Harus. Oke, balik lagi nih ya. Kenapa sih Teteh itu memutuskan fokusnya itu di keperawatan neonatus? 23 tahun ngurus anak kecil bayi yang segede ini ada nggak Teh? Segede ini nih? Ada? Ada. Pernah? Yang segede gini? Pernah. Oh, keren banget. 500 gram. 500 gram. Normalnya biasanya? Ya kalau normal berarti kan di atas 2.500 ya, 2.500 sampai 3.500. Dan ini Teh ini pernah merawat yang 500 gram hidup? Kebetulan hidup. Keren, 23 tahun, sekarang lagi Kuat, S2. baik. Mana luar biasa, banyak banget. Nah, ya itu kan karena memang saya ditempatkan itu tadi ceritakan Ki. Pada nggak mau tuh, angkatan saya itu yang keliling-keliling itu pada nggak mau. Akhirnya waktu itu kepala bidang keperawatan, kalau nggak salah tuh Pak Iman ya, kalau nggak salah itu langsung menunjuk karena saya badannya kecil, ya kan, imut-imut kata orang, katanya gitu kan, ya mungkin amit-amit ya kalau sekarang lah ya nggak sih? Mungkin cocok badannya dengan bayi yang kecil tadi Teh, gitu. Bisa jadi ya, langsung aja nunjuk karena nggak ada yang mau ke NICU. Oh gitu. Iya, Yani saja ya yang ditempatkan di NICU. Gitu. Alasannya kepaksa nih, tapi nggak mungkin dong Teh sepanjang 23 tahun masih gitu kepaksa sampai sekarang, enggak ya? Jadi mulai kapan nih Teh mulai pakai hatinya gitu? Awal semenjak diterima CPNS dan ditempatkan di ruang NICU, di situ sudah langsung komit. Saya harus fokus di perawatan bayi, udah. Karena memang nggak ada lagi apa itu penolakan, gitu, nggak ada lagi karena sebetulnya kan lingkungan dimanapun ditempatkan sebenarnya saya suka-suka aja, enjoy aja karena saya pikir bekerja itu ya kan gimana kitanya. Jadi saat ada SK penempatan, disitulah saya akan fokus gitu. Oh, Teteh berarti kelihatan dong tanggung jawabnya banget ya, ya bukan sombong ya, karena memang saya disiplin. Saya nggak suka kesiangan, saya nggak suka, pokoknya saya disiplin gitu kan, saya fokusnya ngurus bayi ya, sombongnya harus ngurus bayi gitu. Di namanya kerja itu ya beneran harus kerja karena memang didikan orang tua pun. Teh, kalau di keperawatan neonatus itu seperti maksudnya tuh gini, kerja sama dengan dokternya, dengan tenaga yang lain itu seperti apa sih? Apalagi kan kalau NICU itu kan intensif ya Teh, intensif khusus bayi yang ya keadaannya yang kayak alat bantu nafas atau apapun itu gimana sih Teh gambarannya dari mulai Teteh masuk sampai sekarang? Boleh diceritain nih? Karena dari awal itu udah komit, terus menggali kan, mencari tahu kan, mulai mengidentifikasi apa yang sekiranya menjadi tugas saya. Awalnya betul, awalnya. Makanya di situ juga melihat. Sepanjang perjalanan Teteh kerja itu belajar masih tetap ya, belajar. Nggak ada bimbingan. Oke, berarti Teteh belajar sendiri ya? Belajar sendiri, bimbingannya kan kalau sekarang itu baik evidence based gitu kan. Kalau zaman dulu mah nggak ada. Nggak ada ya? Jadi berdasarkan pengalaman aja gitu, pengalaman senior, oh udah biasanya juga begini, ngeliatin oh biasanya begini, seperti itu gitu. Jadi itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya kenapa saya semakin fokus di keperawatan neonatus, karena ya itu tadi dari pengalaman ya, ini nggak ada panduan, nggak ada bimbingan gitu kan. Makanya kenapa enggak ya, saya berarti harus bisa menjadi seorang pembimbing nantinya, atau misalnya minimal ada yang memberikan, atau misalnya dikala adik-adik kegelapan atau misalnya nggak tahu tuh saya bisa memberitahu yang benarnya berdasarkan evidence base gitu kan. Nggak seperti saya juga dibimbing sama senior, oh cara masak infus tuh begini caranya, ada biasa nanti gini, tapi di situ tuh nggak berdasarkan evidence base gitu. Berarti salah satu lagi nih motivasi Teteh kenapa Teteh fokus banget di keperawatan neonatus adalah kayaknya kita harus merubah sesuatu yang tadinya memang tidak berdasarkan evidence base, pengen nih gitu ke depannya gitu ya, nantinya bakal jadi panduan gitu ya. Itu pada nggak mau, pada nggak mau di lingkungan itu gitu ya.
coba aja. Diki mau nggak jadi perawat neonatus? Gitu ya. Mau nggak? Seru kayaknya tuh. Benar. Oke teh, itu salah satu motivasinya lagi ya. Iya. Ada lagi nggak sih teh motivasi lain? Banyak. Karena memang secara nasional juga memang sampai saat ini pun juga masih harus mempopulerkan keperawatan neonatus itu seperti apa sih yang benernya. Teh, kita balik dulu nih ke motivasi. Itu kan tadi ya salah satunya adalah senior yang keren juga, kemudian awalnya kepaksa, kemudian Teteh punya pikiran pengen ngerubah keperawatan neonatus menjadi lebih baik berdasarkan evidence based gitu. Tadi Teh balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya nih, kalau kerjasama antar tenaga medis di situ tuh seperti apa? Masih kayak tumpang tindih kan, ini perawat, kamu dokter, kamu ini gimana sih? Karena saya mengikuti perjalanan perawatan neonatus dari tahun 97, itu jauh banget Ki, berkembang pesat. Gitu. Kalau dulu itu gini, jadi kita tuh benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya kalau kata dokternya A, ya kita harus ngikutin A. Gitu. Tanpa bisa kita itu berpikir apa gitu kan, mengembangkan. Setelah itu baru sedikit, suara perawat sedikit, mungkin diajak jadi diskusi. Di situ kan juga Tayani sendiri juga memperlihatkan kinerja Tayani seperti apa. Akhirnya bisa dilihat. Gitu. Ini juga motivasi nih untuk teman-teman keren nih ya. Karena mungkin sampai sekarang tuh stigma seperti itu masih ada. Masih ada di mana kesejajaran itu susah banget. Harusnya kan kita jadi partner ya. Itu kan gimana kitanya? Iya, ini itu benar. Berarti kuncinya adalah kalau kalian nih ya, para perawat yang baru nih ya, sempat praktek pada saat kuliah, kok kayak gini ya di rumah sakit. Oke, berarti kita harus lihat dulu diri kita. Kalau misalnya kita berkualitas, kita mampu bersuara benar, ada bukti dan lain sebagainya, mungkin bisa bisa diterima pendapatnya. Betul, dengan cara yang elok lah. Dengan cara yang elok, dengan bahan untuk diskusi yang keren mungkin ya. Betul. Jadi makin kesini makin diakui nih. Makin diakui. Tetapi memang masih PR. Itu balik masih lagi. Ya sampai sekarang. Maksudnya profesi lain pun dalam hal ini tuh kan yang banyak menjadi partner kita tuh adalah dokter gitu kan. Ya dokter juga kan. Ya apalagi beliau itu sebagai DPJP. Ya kan, sebagai DPJP itu dokter penanggung jawab pasien. Nah itu kan benar-benar membutuhkan kita kan perawat neonatus. Nah dalam tanda petik bila perawat neonatusnya memang dalam tanda petik lagi kurang berpikir, ya mana bisa kan. Jadi posisi kita mau ditaruh di mana itu kita sendirilah yang menentukannya. Gitu. Jadi jangan sombong duluan gitu kan, tetapi kita itu actionnya nggak ada. Jadi tetap dari diri kita dulu actionnya, banyak baca mungkin supaya pengetahuannya hampir sama setidaknya ya. Skillnya dibagusin, kemudian pengetahuan kita juga dibagusin. Disiplinnya, attitude-nya kayak gitu, itu ya udah oke. Nah, baru ya. Pasti kita juga udah langsung memposisikan diri kita tuh ya di situ terhormat lah. Dan memang itu butuh waktu untuk meyakinkan profesi lain dengan kemampuan kita itu memang butuh dibuktikan. Jadi para DPJP ataupun misalnya profesi lain, baik itu farmasi, laboratorium, ya kan, atau apapun juga butuh action kita gitu. Jadi kalau misalnya kita dan akhirnya sekarang sudah keren. Sudah dibilang partner kerja. Ya, betul. Dan akhirnya kepastiannya juga lebih bagus dong. Ya. Jadi kan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan bisa kita sampaikan dengan elegan kepada BPJP atau profesi lain. Dan itu mempengaruhi proses asuhan keperawatan berarti sangat. Jadi lebih keren lagi. Betul. Gitu ya. Oke, itu nih udah banyak banget kita ngobrol terkait motivasi kenapa Teteh ini terjun atau fokus di keperawatan neonatus. Gitu ya Teh ya. Boleh dong kita nanya ini Teh, pandangan Teteh terkait keperawatan neonatus di Indonesia itu seperti apa? Pandangan? Karena Teteh kan ini 23 tahun, berarti saya nggak salah dong nanya terkait keperawatan neonatus di Indonesia
Indonesia? Karena kita udah 23 tahun, fokus nggak pernah dipindah-pindahin di neonatus. Gimana Teh? Ya berkembang pesat ya. Gitu ya? Iya, yang tadinya itu tadi dia biasa aja memberikan pelayanannya tanpa goal. Sekarang itu segala sesuatunya dari mulai kita menerima pasien baru, kita tuh udah harus mikirin goalnya tuh mau ngapain, gitu kan. Jadi kalau dulu ya sudahlah, ada yang mau masuk NICU misalnya masukin aja, udah masukin aja, gimana DPJP, gimana siapa yang memutuskan gitu kan. Kan kalau untuk terkait alur yang memutuskan itu DPJP kan gitu ya. Nah kalau sekarang tuh enggak, kita misalnya bisa bergaining karena sistemnya sudah bagus, ya kan, bisa saling mengingatkan, oh dokter ini sepertinya kurang indikasi, karena misalnya harapan hidupnya dalam tanda petik bukan berarti kita itu tega, gitu bukan kan? berarti juga nolak ya, bukan berarti nolak, karena mungkin yang membutuhkan ruangan NICU lebih banyak lagi. Nah kita akan memilah-milah gitu kan, mana nih yang bisa lebih kualitas hidupnya saat kita follow dirawat di NICU itu lebih baik dibanding kalau dulu itu nggak bisa begitu. Pokoknya masuk aja masuk udah. aja. Kalau sekarang tuh udah dipikirin goalnya tuh mau apa gitu. Oh gitu, keren gitu banget sih, sih. keren, Jadi sampai sekarang itu udah keren banget gitu ya. ya. Karena itu Ki memang, tapi PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak. Masih banget. Oke, kita kalau misalnya balik lagi nih ke omongan Teteh yang tadi ya, bahwa salah satu motivasi Teteh ini adalah pengen merubah keperawatan neonatus menjadi lebih baik, dan salah satunya nih ada pedoman khusus di keperawatan neonatus. Sekarang nih cocok nih untuk pertanyaan kali ini. Sudah adakah? Nah, itu dia. Alhamdulillah. Sekarang ini kebetulan saya dengan Kemenkes dengan beberapa teman dari IPANI gitu kan. IPANI, oke. IPANI itu bagi yang Perawat Anak Indonesia. Oke, bagi yang belum tahu nih, IPANI ini adalah salah satu organisasi keperawatan yang khusus juga anak keperawatan. Iya. IPANI itu apa? Ikatan Perawat Anak Indonesia. Dan Teteh salah satu anggotanya. Iya. Oke. Pengurusnya lah. Oh, pengurusnya. Nah, Kemenkes tadi gimana? Itu sekarang sedang mau menggolkan terkait dengan pedoman pelayanan neonatus. Jadi baik itu level 1, level 2 ataupun level 3 gitu. Jadi ada juga nanti pedoman NICU kayak gitu. Itu lagi dibuat. Sudah sampai mana nih? Karena kan Teteh udah 23 tahun nih. Ayo dong gitu. Ya, yang pedoman untuk pelayanan neonatus itu ada sih. Oke, pokoknya sekarang Teteh lagi berusaha merampungkan gitu ya, berusaha merampungkan pedoman keperawatan neonatus level 1. Oh, Teteh kebagian level 3. 1-2-nya udah? Level 1-2-nya udah kan yang 2019 itu. Tapi ya mungkin juga akan disempurnakan bersamaan dengan pembentukan panduan pendampingan rumah sakit. Nah, itu juga kan di situ ada revisi sedikit lah gitu kan, disesuaikan dengan masa kini nih dari yang Permenkes 2011. Oke. Berarti nih Teh Yani ini kelasnya udah nasional. Berarti nanti yang dibikinnya adalah ini akan disebarkan kan ke seluruh Indonesia kan, menjadi panduan yang pokoknya semuanya harus sama kayak gitu. Ya, betul. Oke, semuanya nasional se-Indonesia harus sama. Jadi minimal kalau misalnya mau bikin pelayanan di rumah sakit ataupun apa gitu ya, mau bikin pelayanan neonatus itu ya melihat panduan dari Kemenkes. Oke, mudah-mudahan cepat beres sih, karena ini sangat dibutuhkan untuk seluruh Indonesia. Gitu ya Teh? Ya. Oke, berarti Teteh atas nama IPANI? PPNI dan IPANI. Oke, berarti kan. Dan katanya menurut informasi yang saya dapat di sini ya, katanya IPANI ini merupakan organisasi di bawah PPNI atau perawat tertua di Indonesia. Benar. Oke, bisa dibilang kayak gitu? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Dan sekarang lagi bikin project skala nasional. Oke, keren ya, keren IPANI ini keren banget. Oke Teh, terima kasih banyak karena kita ini udah nggak kerasa banget nih Teh. Kayaknya dari matahari mulai terbit sampai terbenam. Lebay ya? Lebay. Tapi bener deh Teh, ini udah beberapa, pokoknya udah lama banget. Tapi nggak kerasa karena
kita pembicaranya luar biasa, sangat menginspirasi. Pokoknya semoga para lanterners semua di rumah di sana, ya, netizen lanterners di sana bisa ambil hikmah. Hikmah ya. Kita kayak ustad aja ya, kayak Mama Dede dan AA. Enggak beda ini ya. Tapi gini, banyak banget sih kalau disimpulkan terlalu susah untuk disimpulkan karena semua dari pertama sampai akhir begitu bermakna. Pokoknya banyak banget yang kita bisa ambil dari pembicara yang pertama ini. Kita nggak salah banget ambil pembicara di episode yang pertama ini adalah seorang Teh Yani yang fokus di dunia keperawatan neonatus selama 23 tahun. Oke Teh, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk semua lanterners yang ada di rumah nih, para netizen lanterners, jangan lupa subscribe channel YouTube kami, like and share, dan kalau bisa nih, kalian silahkan komen di bawah. Kira-kira untuk episode kedua, kalian mau dengerin cerita tentang apa nih? Kita tunggu komennya di bawah. Oke, bye. Thank you Teh Yani. Terima kasih.